Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pagi PAU, kembali lagi di podcast pendidikan episode 2. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tantangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, izin untuk memperkenalkan, nama saya Siti Bitasara dari Divisi Informasi dan Komunikasi. Dan di sebelah saya ada Ibu Dina Nur Inten, SPD MPD, selaku dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Pagi Ibu. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja Ibu pada pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar di Indonesia saat ini mengenai tantangan pendidikan anak usia dini? Lalu bagaimana peran orang tua serta guru untuk menghadapi permasalahan tersebut? Iya, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, alhamdulillah ya, terima kasih kepada Hima, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Islam Bandung yang telah memberikan saya kesempatan untuk sekedar berceloteh mungkin ya, seru-seruan ya, tapi insya Allah keseruan yang penuh keberkahan ya insya Allah, terkait dengan masa depan pendidikan anak usia dini ya. Kalau tadi Teteh Siti Evita bercerita atau bertanya, apa sih tantangan terbesar ya? Kalau yang saya pelajari dan saya pahami, yang pertama adalah adanya ketimpangan akses layanan pendidikan anak usia dini, mungkin ya, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, kualitas guru belum merata. Ya, jadi kualitas guru yang S1, utamanya S1 pendidikan anak usia dini masih sangat jarang di lapangan gitu ya. Dan kalaupun ada S1 non pendidikan anak usia dini ya. Dan yang banyak di lapangan itu adalah guru-guru yang notabene mereka adalah ibu rumah tangga. Jadi keikhlasan sahanu kersa kalau itu ya. Nah, akhirnya kan pendidikan juga disampaikan ya sedalam yang mereka pahami saja gitu ya di lapangan. Nah, kemudian sekarang pengaruh gadget ya ke anak itu sungguh luar biasa, dan hal itu memang tidak bisa kita kita halangi gitu ya. Tidak bisa anak-anak kita jangan pernah mengenal gadget, nggak bisa, karena mereka pun harus mengenal, hanya perlu batasan ya. Dan kemudian keterlibatan orang tua, karena kan pada saat ini sekian banyak orang tua ya, kemungkinan itu adalah lebih mendahulukan mencari pekerjaan mungkin ya, mencari sesuap nasi gitu ya, untuk kehidupan yang lebih baik. Walaupun sebenarnya itu untuk anak-anaknya juga, hanya terkadang karena kesibukan orang tua, mereka lebih mempercayakan kepada pihak sekolah, lembaga atau para guru yang ada di sekolah. Sedangkan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya guru kita belum maksimal benar dalam pelayanan, dikarenakan tingkat ya profesionalisme pendidikan yang mereka dapatkan. Nah, itu adalah permasalahan yang ada di lapangan. Seperti itu, Teh Siti Evita, mangga. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak usia dini saat ini? Iya. Nah, seperti tadi di awal sudah disampaikan bahwasanya gadget itu di mana saja ya. Sigana muntung nyanak gadget ayeuna kumaha gitunya. Asal karena di gadget itu ada uang juga kan sekarang gitu ya. Kalau dulu dompet nggak ada, baru kita pulang lagi ke rumah gitu ya. Tapi kalau sekarang handphone tertinggal itu nyawa seakan ya, jadi pada pulang. Nah, dengan seperti itu, pembiasaan seperti itu di rumah dan pola orang dewasa yang seperti itu, akhirnya membangun karakter tersebut menulari anak-anak. Jadi anak-anak otomatis terbiasa, karena apa? Model-model yang ada di lapangan seperti itu. Ya, dari mulai orang tuanya di rumah, kalau pulang kan anak disuruh main tapi dia megang gadget gitu ya. Guru-guru juga kan waktu sesinya istirahat atau misalnya anak-anak bermain, mereka itu tidak lupa selalu ini gadget gitu ya. Jadi pola-pola kehidupan yang ada di sekitar anak saat ini sudah selalu mengutamakan gadget. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak harus dibebaskan gitu ya? Sepertinya kalau untuk dibebaskan pada saat itu tidak mungkin. Ya, dibebaskan itu sama sekali tidak. Tapi untuk pembatasan itu bisa dilakukan gitu.
Kenapa? Karena dampaknya sangat banyak ya. Banyak sekali riset-riset yang sudah lahir gitu, sudah ada di lapangan, dampaknya itu negatifnya cukup tinggi untuk anak-anak yang tidak bisa kita arahkan gitu ya. Kan kalau anak-anak kadang berkadawang ya, siga orang dewasa we sami gitu ya. Jadi aku ingin ini ya. Di mana orang tua terkadang mungkin karena tidak mau atau bingung gitu menghadapi anak tersebut, akhirnya ya sudahlah, mangga diambil saja handphone itu gitu ya. Tapi bagi kita sebagai seorang praktisi di pendidikan anak usia dini, kita orang yang paham bahwasanya anak itu harus selamat ya, dan karena mereka itu adalah amanah terindah kalau kita sebagai muslim yang akan dihisab oleh Allah itu adalah anak gitu ya. Anak kamu bagaimana, kenapa seperti itu, di mana ibunya, di mana ayahnya, maka perlu pembatasan. Pembatasan seperti apa? Jadi misalnya kalau di sekolah ada kegiatan nonton video yang live gitu ya via YouTube, itu boleh saat itu saja, saat sesi itu, misalnya sekira 10 menit mungkin melihat gajah, kan nggak bisa dibawa langsung ke kelas ya. Jadi dia nonton gajah dari YouTube atau video yang ditayangkan secara live. Nah setelah itu anak dibawa main lagi, misalnya gajah makan apa aja, rumput, yuk kita lihat rumput, coba inilah gitu. Lebih banyak keluar ya, mengeksplorasi kebudayaan kita, apalagi kita kan tanah Sunda itu tanah yang sangat kaya, baik dengan pegunungan, apalagi kebun teh ya, sungainya itu sangat kaya. Nah jadi tetap pembatasan, begitu juga dengan orang tua di rumah. Jadi orang tua itu berusaha ada waktu-waktu tertentu yang memang dia totalitas hadir di depan anak gitu. Jadi kalau mau pegang gadget pas pulang kerja nanti aja, karena anak menunggu gitu. Misal sesinya ketika anak sudah tidur gitu ya, atau anak sedang melakukan mandi gitu kan, dia suka mandi sendiri, kita mungkin bisa buka gadget dulu sebentar, tapi tidak sampai waktu yang sangat lama, karena anak itu perlu pendampingan dan utamanya contoh. Jika orang tua terbiasa di rumah ada hadir, ngajak dia ngobrol, ngajak dia bermain, insya Allah itu dengan sendirinya si anak tidak akan membuka handphone atau gadgetnya. Tapi ketika orang tua ada, tapi dia abai, maka anak pasti akan mencari sesuatu yang lebih menarik, yaitu melalui gadget. Seperti itu. Ya, Teh? Enggak? Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, apa dampak positif dan negatif media sosial bagi anak usia dini jika dilihat dari sudut pandang pendidikan? Ya itu tadi, jadi dampak positifnya dulu ya. Positifnya anak bisa mengenal beragam hal. Jadi saat ini informasi itu banyak sekali di dunia lain, di internet, di dunia maya, yang dapat mereka akses dengan mudah ya. Walaupun seperti saya misalnya keluar negeri baru ya, Mekah, Madinah pasti ya, tapi kan anak-anak pengen tahu bagaimana nih Jepang, bagaimana ini, kalau gurunya aja belum pernah datang, maka kita bisa menggunakan media digital untuk mengajak mereka hadir ke sana. Namun sisi negatifnya ya kata Allah ya, jadi segala sesuatu tidak boleh melampaui batas, jadi harus ada batasan, sehingga aksesnya itu harus dibatasi, terutama untuk anak. Karena anak masih perlu sangat banyak aktivitas yang melibatkan dia dengan orang lain, dia dengan lingkungan, dia dengan masyarakat, dengan teman sebayanya, sehingga emosi utamanya. Sekarang kan banyak anak-anak yang tantrum ya, terus emosinya tidak terkontrol begitu. Itu salah satu efeknya karena mereka asik hidup dengan dunia mayanya tanpa berinteraksi langsung. Namun jika dia berinteraksi langsung, berkomunikasi, itu emosi anak juga akan lebih matang gitu ya, akan lebih tenang. Ya, orang tua juga gitu sama kan, sedikit-sedikit lihat media sosial langsung ada ada yang lagi hot yang membuat dia emosi meledak kan, padahal belum tentu hal itu. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi si media itu di sisi lain dia memang sangat berguna, tapi di sisi lain juga dampak negatifnya sangat besar. Jadi kitalah yang harus dapat membatasi, mengontrol, membimbing anak dalam penggunaan media sosial gitu. Seperti itu, Neng Siti. Baik Ibu, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana peran orang tua dan guru dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat? Jadi orang tua, guru, apalagi kan di daerah ya, mereka itu guru-guru daerah ya, Bu Dinar sendiri merasakan gaptek
Jadi tidak selalu bisa akses ini bagaimana caranya ini kan karena banyaknya hal itu. Jadi guru tidak mengetahui apa yang dilakukan anak di dunia maya itu. Maka mohon orang tua dan guru memahami konten apa saja yang ada di dunia maya itu, terus hal apa saja yang dapat diakses oleh anak, sehingga hal itu juga bisa disampaikan saat di sekolah, saat di rumah gitu ya. Karena ya itu tadi dampak negatifnya kalau saat ini karena tidak ada pembatasan atau kurangnya kemampuan orang dewasa untuk membatasi penggunaan gadget, sehingga dampak negatifnya sangat besar kepada anak. Padahal jika bisa membatasi, nomor satunya dengan keteladanan orang tua, guru membatasi dirinya dulu akan akses media sosial, jadi hanya yang bermanfaat saja yang berguna, itu anak akan sendirinya ikut ke sana gitu ya. Jadi literasi guru-guru dan orang dewasa harus paham terkait dengan digitalisasi, kemudian batasilah anak-anak sesuai dengan usianya dan bimbinglah mereka ketika mereka menggunakan media tersebut ya, Neng. Pertanyaan yang kelima itu, menurut pengalaman Ibu, apa realita terbesar yang dihadapi guru PAUD di lapangan yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat? Iya, oke. Kalau terkait dengan kesejahteraan, sepertinya masyarakat sudah tahu ya. Ya, jadi pada saat ini ya berdasarkan hasil-hasil penelitian ya dan informasi yang sebenarnya bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum, kita kekurangan guru pendidikan anak usia dini yang tentunya profesional tadi mengetahui perkembangan anak, bagaimana dia mengajak, akhirnya kan berdampaknya bagaimana memberikan pengajaran yang sesuai dengan usianya, termasuk tadi pola asuh, karena guru di PAUD itu bukan hanya mengajarkan kan, tapi membimbing, mengasuh gitu, merawat, itu adalah kewajiban dari guru anak usia dini. Jadi sekarang apa yang menjadi realita terbesar atau tantangannya ya yang dihadapi oleh guru PAUD? Pertama ya kesejahteraan. Memang pemerintah belum begitu pro ya, terutama bagi guru-guru yang di daerah gitu ya, yang belum S1 terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua, nah guru-guru juga dibebani beragam hal, termasuk tadi penilaian perkembangan, harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak, di mana mereka sendiri belum tahu siapa itu anak, bagaimana cara memberikan pendidikan, pengasuhan, perawatan terhadap anak. Jadi itu juga beban yang sangat luar biasa. Kemudian dari pemerintah kan terus berguril terkait dengan kurikulum yang terus berubah gitu ya, ganti pimpinan, ganti lagi, kan guru tuh baru juga mau gitu melaksanakan. Sedangkan kan kalau guru harus menyusun dari mulai RPPM, RPPH ya, kemudian penilaian. Nah, dari beban-beban administrasi yang sangat luar biasa itu tidak diketahui oleh masyarakat secara luas. Kalau sejahteraan mungkin iya, karena kan dari para mahasiswa PG PAUD saja yang sudah lulus tidak semuanya minat untuk menjadi guru PAUD karena mungkin yaitu kesejahteraannya rendah, jadi lebih banyak mengambil lapangan yang lain ya. Padahal kami di pendidikan anak usia dini sangat membutuhkan gitu. Jadi yang pertama tadi kesejahteraan, yang kedua guru-guru dibebankan administrasi yang luar biasa yang tidak henti, kemudian tidak meratanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah ke daerah-daerah ya, terutama daerah terpencil. Jadi kalau di kota kan banyak akses seminar, workshop yang murah, gratis bahkan ya yang diselenggarakan, tapi kalau di daerah tidak, apalagi pendampingan yang berkelanjutan. Padahal kan guru-guru itu perlu pendampingan. Jadi setelah ada workshop, lalu didampingi agar mereka mampu melaksanakan hal tersebut dengan lebih baik, dengan optimal. Seperti itu. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir itu bagaimana solusi untuk mengatasi ketimpangan akses dan pemerataan layanan PAUD di berbagai daerah? Oke, baik. Yang pertama ya pastinya harus ada kebijakan pemerintah yang lebih yang lebih condong gitu ya kepada pendidik anak usia dini. Apalagi sudah ada isu-isu bahwa akan adanya wajib belajar 13 tahun. Di antaranya adalah
pendidikan anak usia dini wajib, ya. Maka oleh karena itu mohon gitu pemerintah itu memberikan kebijakan dari mulai satu, kesejahteraan guru dapat ditingkatkan bukan hanya untuk sekolah-sekolah negeri gitu ya, tapi sekolah-sekolah swasta juga diberikan kesejahteraan untuk guru, karena ya tidak akan kita menjadi orang seperti sekarang, mungkin para pejabat, para pimpinan negeri juga tidak akan menjadi orang yang luar biasa saat ini jika tidak adanya guru PAUD gitu ya. Nah, kemudian setelah nanti kebijakan dari pemerintah kan turun ke daerah gitu ya, sambil menunggu kita di lapangan juga, kita sebagai orang yang paham akan pendidikan anak usia dini, hendaklah memberikan pelayanan yang terbaik. Maksud saya, ya anak-anak saat ini tuh jangan selalu dideli gitu ya, berbagai hal yang akademik terus kognitif gitu ya. Karena kalau bagi saya pribadi, anak itu jika ada sopan santun, kepribadiannya sudah baik gitu, insya Allah terkait dengan kognitif, salah satunya melalui media digital, dia dapat mengaksesnya dengan mudah. Tapi untuk kepribadian dan akhlak yang menjadi nomor satu, dia akan menjadi seperti apa nanti, itu butuh kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang menjadi model. Dan jika kita punya ilmu, jangan pelit-pelit untuk berbagi, terutama untuk para guru yang ada di daerah yang membutuhkan ragam pengetahuan pembelajaran yang sulit mereka dapatkan, ya seperti itu. Jadi subhanallah luar biasa, terutama bagi bunda-bunda guru yang ada di daerah ya, perjuangannya luar biasa, di mana kesejahteraan sangat minim, tapi mereka bismillahirrahmanirrahim mendidik anak-anak bangsa untuk kemajuan Indonesia Raya yang penuh berkah, insya Allah. Seperti itu. Baik, demikian pembahasan di episode 2 ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan, inspirasi, dan semangat kita dalam dunia pendidikan. Amin. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu telah menyempatkan menjadi narasumber pada episode kali ini. Dan juga para pendengar yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik juga. Tetap semangat belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.